juga selaku Kabag TU. Juga yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di online, yang dalam rangka mengikuti bimbingan manasik haji online, yang alhamdulillah pada saat ini sudah masuk pada edisi ke-16, yaitu nanti insya Allah beliau Bapak narasumber akan menyampaikan materi tentang pelunasan tahap 2 dan kiat mempertahankan istiqomah kesehatan haji. Dan kita punya durasi kurang lebih 1 jam. Nanti insya Allah beliau akan menyampaikan paparan 30 sampai 40 menit, kemudian disambung dengan sesi kedua yaitu tanya jawab. Kepada Bapak narasumber, malah untuk menyingkat waktu, juga Bapak Ibu semuanya, acara kesempatan siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk selanjutnya, sepertinya kami serahkan kepada beliau Bapak narasumber, yaitu beliau Bapak DRS Haji Johor Mustafa MSI. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ba'd. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maupun calon jamaah haji daerah Yogyakarta dan sekitarnya, alhamdulillah, puji syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bertemu lagi dalam forum bimbingan manasik haji online yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Daerah Istimewa Yogyakarta yang tadi disampaikan sudah masuk ke edisi ke-16. Yang saya ingat ini edisi ke-1 sudah dibuka mulai bulan apa, Mas? Desember, Pak. Oh, kok Desember toh? Eh. Oktober, kalau nggak September, Oh, Oktober nggih, itu sudah mulai nggih. kita buka. Dan alhamdulillah hari ini sudah memasuki periode ataupun sampai ke edisi ke-16. Tentu sudah banyak hal yang kita bahas di bimbingan manasik haji online ini, dan tentu kami berharap apa yang sudah dilakukan selama ini, berbagai narasumber materi yang sudah kita sampaikan ini tentu menjadi tambahan bekal bagi Bapak Ibu sekalian, para calon jamaah haji yang insya Allah akan berangkat di tahun ini, tahun 1447 Hijriah, 2026 Masehi. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan pelunasan tahap kedua yang sesungguhnya ya agak terlambat, Mas Rahmat. Karena memang dan hari terakhir ya hari ini. Ini hari terakhir. Ini hari terakhir. Jadi kan kemarin sudah ada pelunasan tahap pertama di bulan November sampai Desember, 24 November sampai 23 Desember. Jogja alhamdulillah yang melunasi sejumlah 79%. Kemudian sekarang disambung pelunasan tahap kedua yang hanya diberikan waktu 6 hari saja. Jadi dibuka tanggal 2 Januari kemarin dan ditutup hari ini. Hari ini nanti jam 3 ditutup, dan ya ini harapannya bisa dioptimalkan hari ini pelunasan tahap kedua ini bagi Bapak Ibu calon jamaah haji yang kemarin masuk tahap kedua. Tahap kedua itu kan ada yang gagal sistem ya, gagal sistem di pelunasan tahap pertama, sudah istiqoah tapi kemudian belum bisa melunasi di tahap pertama, ini bisa pelunasan tahap kedua. Kemudian penggabungan mahram. Jadi dengan mahram bagi Bapak Ibu calon jamaah haji yang sudah melunasi di tahap pertama kemarin, lalu kemudian mengusulkan untuk penggabungan mahram, penggabungan keluarga, dan sudah disetujui oleh teman-teman di kabupaten kota, Kemenhad kabupaten kota, sudah didaftarkan, dan pendaftaran itu paling lambat kemarin sampai tanggal 30 Desember. Jadi dengan mahram, kemudian juga pendampingan lansia, pendampingan disabilitas, semua sudah diajukan di bulan Desember kemarin, terakhir di tanggal 30, ini berhak melunasi di tahap kedua ini. Jadi semua alhamdulillah sudah kita komunikasikan, kita koordinasikan, kita sosialisasikan, kita umumkan kepada masyarakat luas, tentu utamanya para calon jamaah haji yang ingin penggabungan mahram, pendampingan lansia, pendampingan disabilitas, dan lain-lain yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat tentu kan ada syarat dan ketentuan.
yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi, maka kemudian hari ini mereka semuanya berhak melunasi di tahap kedua ini. Nah, ini yang tentu harapannya mereka-mereka yang sudah terdaftar itu semaksimal mungkin bisa melakukan pelunasan di tahap kedua. Yang ketiga juga cadangan, Mas Rohman. Nggih. Jadi cadangan ini memang kita siapkan karena memang setiap tahun ada saja calon jamaah haji kita yang sudah urut porsi ini ada yang membatalkan berangkat dari berbagai alasan ya. Nah, tentu kita memang diminta untuk menyiapkan cadangan. Alhamdulillah sejumlah 30% cadangan dari seluruh kuota jamaah haji DIY ini sudah kita siapkan dan sampai kemarin sore jam 15 ini jumlah cadangan yang sudah melunasi ada 495. 495. Iya, nggih. Jadi Alhamdulillah. cukup banyak Luar nih. biasa. Cukup banyak nih sudah sangat antusias Nggih. pengen berangkat semuanya. Ini luar biasa. Maka kemudian kemarin sore itu kita sudah kalau dari sisi kuota itu Nggih. sudah terpenuhi. Jadi artinya sudah Alhamdulillah. Nggih. dari kuota 3.748 bahkan sudah melewati apa namanya angka itu dan angkanya di 101% lebih Nggih. kemarin. Nah, inilah harapannya nanti seluruh yang sudah melunasi di tahap kedua ini akan kita entry, lalu kemudian kita laporkan di tingkat pusat. Nantinya kita akan digabungkan dengan kuota secara nasional. Juga di tahap kedua ini apa namanya kita juga masih akan menerima Bapak Ibu calon jamaah haji yang mutasi. Jadi mutasi, ada yang mutasi keluar, ada yang mutasi Dan masuk. Jogja sangat seksi untuk mutasi, Pak. Ya, Sampai Jogja saat ini ini di sudah samping di Mas. samping Nggih. destinasi wisata juga destinasi mutasi haji. Jadi sangat banyak ya. Jadi banyak sekali. Tapi ngapunten Pak, Ya, terkait mutasi, hmm, kalau tahun 2025 kita kan seberapapun masuk kita terima karena kita masih di Solo nggih. Tapi ya, nyuwun ngapunten kalau untuk tahun ini ya. karena kalau dari sisi keluar masuk sampai Hmm, detik ini mutasi ke DIY itu sudah 29 orang sementara ya, keluarnya dari DIY baru 18. Nah, 18. itu berarti kan kita min, Pak. Nah, itu Ya. apakah mutasi itu antara yang masuk dengan yang keluar harus balance atau berapapun yang masuk kita terima sampai nanti Ya. pada waktunya. Iya, jadi nanti ini akan kita akumulasikan. Jadi akan kita akumulasikan dengan apa namanya kuota secara nasional, Mas. Oh, Meskipun kuota Jogja ada 3.748 tadi, iya. tetapi nanti kan akan mempengaruhi kuota di tingkat provinsi yang lain. Oh iya. Nah, makanya ini kan nanti akan disinkronisasi antar provinsi eh, tetap menjadi kuota nasional yang 221 ataupun 203 280 bagi jamaah haji reguler itu. Oh Nah, iya. oleh karenanya nanti eh, ini akan kita koordinasikan dan juga kita laporkan di tingkat pusat Iya. dan semuanya sudah kemarin sudah kita proses ya yang Iya. masuk itu Iya. sudah kita proses apa namanya dilaporkan ke pusat dan nanti Iya. akan diizinkan dan tidaknya adalah ini dari pusat. Nah, harapannya ya semua nanti bisa bisa Nggih, kita alhamdulillah. berangkatkan dari Yogyakarta ini. Terus Nah, masih terkait mutasi, Pak. ya, Karena banyak jamaah kita itu yang intinya tanya deadline pengajuan mutasi oke. itu kira di bulan apa nggih? Karena April 21 kan sudah berangkat nggih. Nah, Oke, itu ya deadline mutasi. harapannya ini cepat. Jadi memang kita tidak apa namanya tidak membatasi deadline itu. Oh iya. Hanya memang biasanya sebelum penyusunan pramanifest itu memang sudah harus ditutup nanti. Oh iya. Nah, ini kan setelah pelunasan ini kita akan mendapatkan data jamaah haji yang sudah melunasi, lalu Hmm. kemudian segera akan kita susun praman. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang masih ingin mengajukan mutasi segera. Ya. Jadi segera Secepatnya nggih agar ya berarti. secepatnya agar Siapa cepat berarti memasukkan dapat nggih. data-datanya, berkas-berkasnya di kantor wilayah Nggih. Kemen HDY ini agar supaya bisa kita proses, Nggih. lalu kemudian nanti akan kita sinkronisasi dengan kuota secara nasional. Oh iya. Nah ini Pak Bisikan, jadi Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pelunasan tahap kedua yang terakhir. Di ini memang waktu terus berjalan Nggih. begitu cepat, nggih. Meskipun janjinya ya sama aja 24 jam sehari, 7 hari Betul, dalam betul, seminggu, betul. tetapi nampaknya memang untuk haji ini apa namanya, kayak kurang saja ya waktu itu.
kerja 7 hari seminggu itu kadang-kadang masih kurang. Nah, oleh karenanya tentu ini kami mohon Bapak Ibu sekalian agar terus mengikuti perkembangan yang Iya. ada. Karena memang sekali lagi saya sering sampaikan di haji itu tidak ada yang pasti. Maka memang harus update nih istilahnya harus update seluruh informasi-informasi yang ada dan oleh karenanya maka ini harapan kami pelunasan tahap kedua ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh seluruh jamaah haji yang sudah terdaftar yang tadi saya sampaikan untuk bisa menggunakan waktu pelunasan ini secara optimal. Dan sekali lagi hari ini hari terakhir maka oleh karenanya nanti akan segera kita proses seluruh data yang masuk ini agar nanti bisa segera disusun sebuah pramanifest dan pramanifest ini sebagai bahan untuk kita merequest visa. Jadi mendapatkan visa dari Arab Saudi yang nantinya ini akan eh, sekaligus akan namanya menjadi database dari Arab Saudi dalam pelayanan syariah yang ada di Arab Saudi nanti. Nah ini Mas, jadi Alhamdulillah kalau secara angka sih data di DIY kuotanya sudah terpenuhi, tetapi tentu nanti eh, cadangan ini yang mungkin tidak semuanya bisa masuk karena Iya. memang eh, angka kuota itu memang ya sudah ditentukan secara nasional, yang Jogja angkanya ada di 3.748 tadi. Makanya nanti harapannya eh, apa cadangan yang sudah melunasi ini pun tetap akan kita urutkan porsinya. Iya. Jadi tentu tidak mungkin cadangan yang angkanya besar kemudian eh, Berangkat bisa duluan. melaju nggak mungkin ya. Karena first come first serve ini menjadi moto kita dalam layanan haji. Nah, oleh karenanya sekali lagi terima kasih atas respon dari seluruh jamaah haji daerah istimewa Yogyakarta yang sudah berantusias ya dalam rangka untuk memberikan apa namanya respon terhadap pelunasan ini dan alhamdulillah ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa saya kira Alhamdulillah. dan menjadi bahan bagi kami untuk segera memproses apa namanya tahapan-tahapan selanjutnya. Itu terkait dengan pelunasan. Oh iya. Jadi eh, apakah akan ada pelunasan perpanjangan atau tahap ketiga? Kami belum bisa menyampaikan. Jadi memang banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Nah, ini gimana Pak? Ini apakah ada nanti perpanjangan pelunasan karena masih ada beberapa bla bla bla. Kami belum bisa menjawab, memastikan apakah ada ataupun tidak. Ini tentu akan kita serahkan ke tingkat nasional karena kebijakannya ada di Jakarta. Nah, karenanya tentu sekali lagi kami mohon nanti tetap update ya mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, mencari informasi-informasi baik di tingkat Kanwil maupun di tingkat Kemenhad Kabupaten Kota agar supaya nanti informasi ini nyambung. Tetapi kami juga akan sampaikan informasi-informasi yang terupdate ini lewat berbagai KPU yang ada yang sudah tergabung dalam forum KPU yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta ini. Itu Mas Roman. Oke. Ya. Ini Pak masih terkait istiqoah ya Pak. Ini Hmm. kemarin beberapa hari yang lalu itu ada satu jamaah itu memang sudah sepuh ya kalau ditilik dari usia karena sekitar 80 tahun ke atas dan kebetulan ketika periksa kesehatan itu dinyatakan istitoah dengan obat. Oke. Nah, cuma kebetulan karena beliau itu sudah sangat sepuh, keluarga Hmm. itu kalau melepas tanpa pendampingan Khawatir. khawatir. Nah, kebetulan memang kalau pendampingan itu bisa dilakukan, kebetulan memang ada Oke. anaknya itu yang bisa mendampingi. Cuma Oke. karena sudah sistem itu apa Ya. menutup, ya, nah itu apa saja yang perlu disiapkan, Pak? Oke, jadi Terima kasih, Pak. eh, bagi jamaah haji sekalian, sekarang ini Arab Saudi menerapkan istitoah global namanya. Iya, Jadi istitoah global itu berlaku bagi seluruh negara yang mengirimkan jamaah hajinya. Maka oleh karenanya pemerintahan Indonesia dan seluruh negara-negara pengirim iya, jamaah haji harus menyesuaikan kebijakan yang ada yang diterapkan oleh Arab Saudi. Bahkan beberapa hari yang lalu kan muncul berita yang sangat-sangat mengagetkan ya bagi hmm, kita semuanya bahwa nanti Arab Saudi itu juga akan melakukan screening-screening iya, di bandara-bandara kedatangan, baik sampling di random gitu, ya nggih. baik di
Jeddah maupun di Madinah, dan mungkin di tempat-tempat tertentu yang memang ini menjadi komitmen kebijakan Arab Saudi untuk memastikan bahwa seluruh jamaah haji yang melaksanakan haji di Arab Saudi tahun ini memang sudah apa namanya, sudah standar kesehatannya. Benar-benar Nah, istitoah berarti. benar-benar itu Iya. gitulah. Maka kemudian ya kita pemerintah Indonesia juga harus menyesuaikan dengan kebijakan Iya. Arab Saudi itu. Nah, oleh karenanya kemudian kita dengan Puskes Haji, dengan Dinas Kesehatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sudah melakukan Iya. persiapan-persiapan. Sebelum adanya pelunasan, kita sudah melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan apa namanya, persiapan pemeriksaan bagi istitaah jamaah Iya. haji itu. Nah, tentu sesuai dengan regulasi yang ada, karena memang sudah diatur regulasinya oleh Kementerian Kesehatan, oleh Puskes Haji, maka kemudian inilah yang harus kita terapkan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, itulah yang kemudian menjadi panduan dalam rangka untuk usul penggabungan, usul pendampingan lansia dan lain Iya. sebagainya. Yang kemudian kemarin memang apa namanya, masih ada beberapa calon jamaah haji kita yang ingin melakukan pendampingan, meskipun sesungguhnya ini tidak di apa namanya, tidak dibolehkan oleh regulasi yang ada. Iya. Jadi Bapak sekalian, istitoah itu kan ada paling tidak 4 ya, istitoah murni, Iya. betul-betul istitoah Iya. itu namanya istitoah murni. Jadi tidak ada embel-embelnya Sehat sama walafiat sekali, berarti. ya lafiat lahir dan batin. Iya. Kemudian ada istilah dengan pendampingan. Nah, pendampingan itu ada pendampingan obat, Dan orang pendampingan ya. alat, Iya. dan juga pendampingan orang. Nah, ini semua ada standarnya. Jadi standar yang sudah ditetapkan oleh regulasi yang nanti ini menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan seluruh jajaran yang ada di bawah sampai di puskesmas ini yang menentukan. Dan itu by sistem, Iya. gitu loh. Jadi bukan kemudian apa namanya, keputusan dari apa namanya, dokternya secara pribadi enggak, tapi Iya. by sistem. Jadi sistem yang sudah diterapkan di sana memakai aplikasi tertentu, saya kurang tahu aplikasinya apa. Ini memunculkan hasil ketika seorang jemaah haji tertentu yang kemudian sudah melakukan medical check up, MCO, lalu kemudian hasilnya Iya. seperti ini dimasukkan dalam sistem itu. Iya. Jadi dimasukkan semua dalam sistem itu, lalu kemudian keluarnya ya sesuai Sudah dengan sesuai ya. standar Iya. yang ditentukan. Jadi tidak bisa diubah. Misalnya istitoah dengan Iya. pendampingan obat, ya itu memang yang hasilnya. Kemudian tidak bisa lalu diubah dengan obat ini kemudian dengan pendampingan orang misalnya. Iya. Nggak bisa. Kecuali kemudian kalau jamaah haji ini melakukan pemeriksaan ulang. Oh iya. Eh, Tidak begitu yakin dengan hasil itu, lalu kemudian dimungkinkan jamaah haji ini untuk melakukan pemeriksaan ulang. Tapi Nah, mohon maaf Pak, ya, ketika tadi disampaikan karena jamaah itu giroh semangat untuk bisa tindak haji kan demikian besar ya. Nah, ya, terus walaupun beliau itu karena pendampingan obat, tetapi memang karena Yosua itu hmm, sudah sepuh. oke, Nah, ternyata ketika dari pemerintah kita memang memang lolos gitu. hmm, Tapi ketika sekarang pelunasan terakhir hmm, dinyatakan seperti itu, tetapi berangkatnya masih bulan April. Nah, hmm, ketika nanti berangkat, hmm. kok dilalah kena sampling random di Arab itu terus dinyatakan tidak Ya, layak nggih? Kan memungkinkan nggih Pak, karena ya, kondisi ya, ya, itu gimana Pak? ya. Makanya ini kan yang harus dijaga, Mas. Oh iya nggih. Jadi sekarang ini kan katakanlah sudah disitoah ya, Nggih, katakanlah sudah disitoah dan nggih. kemudian bisa melunasi. Ini kan masih ada 3 bulan ke depan, Iya, karena betul. keberangkatan itu insya Allah akan dimulai tanggal 21 Iya, April. nggih. Jamaah masuk asrama haji pertama, kloter pertama itu akan masuk tanggal 20 April. Nggih. Nah, tentu ini ada kiat-kiat untuk menjaga agar istitoah yang diperoleh sekarang, status istitoah yang beliau sekarang ini bisa dipertahankan Oh sampai iya. 3 bulan ke Nggih. depan. Nah, tentu ya ada kiat-kiat yang harus dilakukan oleh jemaah haji agar terjaga kesehatannya ini. Tidak Apalagi sudah kemudian, sepuh nggih. ya apalagi yang saya sebut tadi, Nggih. ya, tidak kemudian lalu dunia wes itu lalu kemudian sementing mangkat itu enggak, maka harus dijaga. Karena Nggih. itu tadi masih ada screening terakhir paling tidak di Indonesia di Nggih. embarkasi nanti. Iya, Jadi meskipun sekarang sudah Cito A, lalu kemudian nanti berangkat, di embarkasi akan dilakukan pemeriksaan ulang nggih. terakhir Nggih. sebelum nanti berangkat. Nah, di sana
Di embarkasi nanti ada teman-teman dari BKK, Badan Kekarantinaan Kesehatan, kerjasama dengan Dinas Kesehatan yang menjadi PPH embarkasi, mereka akan melakukan pemeriksaan kesehatan itu. Jadi meskipun dari rumah sudah membawa berkas-berkas siswa, Iya, kemudian di sana akan dilakukan. Karena waktu rentang 3 bulan ini cukup lumayan iya, ini. betul. Lumayan panjang 3 bulan. Maka kemudian ini yang harus dijaga. Agar apa? Agar nanti ketika masuk embarkasi dipanggil SPM, surat masuk, surat panggilan masuk asrama, dan kemudian dilakukan pemeriksaan ulang di sana Hmm. oleh pihak embarkasi. Ini juga masih terjaga Istiqoahnya, istilahnya. Dan iya. kemudian lalu sampai ke sana ini malah kemudian justru kondisinya menurun. Iya, Nah, inilah yang harus dijaga, Mas Rahmat. Oleh karenanya, ini bagi Bapak Ibu calon jamaah haji, inilah yang harus dilakukan agar supaya 3 bulan ke depan ini status istitoah ini tetap bisa dipertahankan. bener-bener gitu. Dan mempertahankan ini konon katanya Lebih lebih sulit. sulit daripada. Nah, oleh karenanya tentu ada kiat-kiat Iya. tertentu lah dalam rangka untuk mempertahankan keistitoaan haji ini Kalau secara diantaranya. umum apa Pak? Oke. Misalkan mungkin istirahat yang cukup atau pola makan Jadi atau apa? banyak Kira-kira. hal ya yang bisa Iya, dilakukan oleh para calon jamaah haji iya. terkait dengan apa namanya Menjaga istitoah, istiqoah gitu. menjaga Iya, istitoah ini. Nah, tentu eh, ya ada yang berkaitan dengan keagamaan, lalu iya, juga tentu dengan fisiknya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jadi istitoah itu kan satu ada istilah kesehatan, lalu yang kedua adalah istilah secara spiritualnya, iya, iya. mental spiritualnya, lalu kemudian juga istilah secara materi. Nah, tiga-tiganya ini memang harus seimbang. Jadi nggak boleh hanya salah satu yang Iya. diutamakan tidak, tapi Dan tiga-tiganya ini yang harus umum biasanya terimbang. yang materi ya Pak. Ya, ya, materi. Jadi memang pemahaman ini kan terkadang haji itu kalau sudah bisa melunasi Iya, selesai, punya betul, uang selesai enggak. betul. Karena memang ini yang harus tentu nanti kita apa bisa penuhi semuanya. Iya, Tiga-tiganya seimbang. Jadi antara kesehatan secara fisik, iya, kemudian mental spiritualnya, kemudian juga materinya ini harus seimbang. Tiga-tiganya seimbang. Nah, karenanya inilah yang harus dilakukan oleh bagi calon jemaah haji yang insya Allah akan berangkat di tahun 2026 iya, ini. Tentu juga yang masih antri iya, agar supaya ketiga-tiganya seimbang. Maka juga harus dijaga. Fisik, kesehatannya juga harus tetap dijaga. iya, Karena sekali lagi yang namanya haji ini bahkan 90% fisik ya. iya, Ya, ibadah fisik begitu. Bahkan mungkin lebih lah. Nah, oleh karenanya tentu fisik pertama fisik ini harus disiapkan. Alhamdulillah kalau tahun ini semoga benar informasi yang kita terima bahwa cuaca di sana iya, tidak terlalu ekstrim. iya, betul. Oke. Jadi karena di bulan April Mei ya nanti kan aktivitas banyak itu di bulan April di bulan Mei ya. Iya. Nah, maka ini informasi yang kita terima tidak terlalu ekstrim, artinya juga Alhamdulillah. cuacanya Iya, juga tidak terlalu panas. Tetapi meski seperti itu, kita berada di negara lain. iya, Tentu cuaca juga akan berbeda dengan yang ada di tanah air sini. Indonesia itu kan apa namanya negara yang gemah ripah loh jinawi ya istilahnya. Jadi di sini negara tropis, betul. sementara di sana itu negara yang apa namanya kering ya kering, terutama di Mekah dan Madinah itu. Maka tentu cuaca ini juga berbeda meskipun tidak terlalu panas, tetapi Iya, ada perbedaan-perbedaan iklim. Ini yang juga harus dijaga. Maka tubuh kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi iklim dan cuaca di sana. Nah, untuk bisa menjaga ini tentu kita harus punya stamina yang sehat, stamina yang bagus, iya, performa yang bagus. Nah, oleh karenanya ini meskipun apa namanya sudah dinyatakan istimewa, tetap kita harus bisa menjaga kebugaran fisik itu. Jadi misalnya kemudian kalau yang sudah sepuh-sepuh, yang punya komorbid ya tentu dengan menjaga menjaga kesehatan ini ya rutin memeriksakan kesehatannya. Jadi jangan kemudian sudah dinyatakan istiqomah lalu kemudian ya sudah bersantai-santai iya, misalnya kemudian tidak memeriksakan secara rutin. Justru untuk menjaga ini agar memeriksakan kesehatan secara rutin di fasilitas kesehatan yang ada, iya, baik di puskesmas atau di supermarket yang ada, apa yang kira-kira kemarin menjadi catatan-catatan dalam
kesehatan ketika melakukan MCO. Ini sangat penting karena apa? Tentu kita beribadah di tanah suci yang kurang lebih 40 hari itu memang butuh kekuatan fisik, butuh apa namanya, stamina yang prima. Agar apa? Agar seluruh tahapan manasik haji yang dilakukan oleh seluruh jamaah haji nanti di sana itu ya betul-betul bisa semua dilakukan. Nah, itu loh Pak. Jadi kalau kita kepingin menikmati menu-menu dalam setiap tahapan haji, istilah saya. Jadi kalau kita kepingin menikmati seluruh menu-menu yang disajikan, yang tersaji di seluruh tahapan haji, maka kita memang harus sehat. Bubar. Kita wajib punya stamina yang kuat. Nah, itu. Jadi di samping memang menu-menu wajib yang itu memang butuh kesehatan kita, butuh kekuatan fisik kita. Ya, bayangkan saja ketika kita datang langsung kita dihadapkan dengan apa namanya, ibadah yang begitu padat, baik di gelombang 1 maupun gelombang 2. Dan butuh fisik semua Butuh gitu. fisik, butuh kekuatan fisik kita. Misalnya gelombang 1 landing di Madinah. Di Madinah itu kan tidak ada bis. Tidak ada bis sholawat yang melayani setiap hari kita ke masjid. Nggak ada. Kalau kemudian apa namanya, ya kita ditakdirkan berada di hotel yang dekat dengan masjid. Nah ini Ya, Pak, apa yang menarik? Ya. Disampaikan oleh Bapak bahwa di Madinah itu tidak ada bis nggih untuk transport Ya. beribadah. Nah terkait hal tersebut, apa yang bisa dilakukan di Indonesia? Karena kadangkala kalau mungkin usia sudah di atas 50 atau sudah sepuh nggih, kalau terlalu banyak istirahat, banyak gerak, itu juga tidak bagus juga nggih. Tapi kalau tidak juga, nah itu Makanya standarnya gimana ya, Pak? makanya tadi menjaga kebugaran tadi. Oh nggih. Menjaga kebugaran tadi. Jadi di tanah air ini selama menunggu 3 bulan ke Nggih. depan, tentu menjaga kebugaran itu sangat penting. Iya. Misalnya jangan kemudian kita bermalas-malasan, tidak ada pergerakan, Ya, tidak ada bergerak. Jadi biasakan para Bapak Ibu calon jamaah haji jalan kaki khususnya gitu nggih. setiap hari jalan kaki. Kalau di apa namanya, kesehatan itu kan ada ketentuan ya, jalan kaki Iya. itu 30 menit setiap Nah, hari nggih. tiap pagi misalnya. Itu menjaga kebugaran. Nggih. Iya. Menjaga kebugaran. Dan itu yang nanti akan kita lakukan selama di Tanah Suci. Jalan. Banyak nggih. Jalan. Di Madinah itu jalan. Oh, iya. Kalau yang dekat masjid pun untuk memutari masjid itu Allahu Akbar. Luas, jauh masjid itu. Nggih. Dari utara sampai selatan itu ya saya belum pernah ngukur sih. Nggih. Tapi ndelok wong iya cilik-cilik nang kono. Dan itu ya jalan kaki itu. Iya. Artinya butuh kebugaran Nggih. kita untuk Betul. untuk apa, beraktivitas selama di Masjid Nabawi itu. Nah, memang di Masjid Nabawi kita akan di dalam markasia. Nah, kalau kebetulan kemudian hotel kita agak jauh ya, jauh dari masjid. Nggih. Jauhnya kan ya di sana maksimal sekitar 800 sampai 900 meter lah. Itu dari pintu masjid, maksudnya pintu masjid. Belum di dalamnya nggih. Belum di dalamnya, belum masuk. Dari pintu masuk ke masjid itu ya nek diukur kan nek 200 300 meter ono kayak gitu. Oh iya. Itu loh, yang di sebelah utara. Yang di sebelah selatan malah lebih itu kayaknya itu. Agak luas itu apa halaman masjid. Nah, ini tentu memang butuh kebugaran. Fisik, Sekali ya. lagi kebugaran secara fisik bagi seluruh jamaah haji. Ya, orang ngemengke, cuman memang begitulah di sana. Jadi setiap hari, setiap waktu kita jalan kaki. Jadi sejak kita datang, kemudian sampai masuk hotel di Madinah, langsung kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, jalan kaki. Jalan kaki. Kalau kepengen kemudian kita mengenal masjid, mengitari masjid juga harus jalan kaki. Dan itu jauh. Jangan bayangkan seperti masjid yang ada di kampung kita. Nggih. Jangan bayangkan seperti masjid yang ada di daerah kita. Enggak. Masjidnya begitu luas, begitu besar. Dan sekali lagi itu butuh kekuatan fisik kita dalam rangka untuk menjalankan sholat-sholat yang ada di Masjid Nabawi. Nah, itulah jadi Mas, di gelombang pertama kita sudah dilatih, sudah dilatih harus jalan kaki ya. Jalan kaki dari hotel ke masjid, pulang dari masjid ke hotel dan lain sebagainya. Belum nanti kalau ada ziarah-ziarah
baik di City Tour maupun di tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi sana. Nah, ini kekuatan fisik. Lalu yang gelombang 2 ini langsung dihadapkan dengan umroh wajib. Jadi begitu landing gelombang 2 kan sudah harus pakai ikhram dari embarkasi. Sudah pakai ikhram. Nah, tentu pakai ikhram ini juga tantangan ini. Apalagi bagi lansia ya. Sudah dari embarkasi pakai ikhram, ya meskipun belum wajib harus melepaskan seluruh pakaian dalam, misalnya bagi yang bapak-bapak. Tapi ini kan memang sebaiknya sudah harus dilepas itu sebaiknya, karena untuk melepas di pesawat juga agak sulit. Nah, ini tantangan. Tantangan pertama apa? Di pesawat. Di pesawat. Di pesawat apa? Dingin. Nah, kalau kemudian tidak terbiasa dengan cuaca dingin di pesawat, bukan cuaca apa namanya, kondisi dingin di pesawat, koyo ini ruangan ini adem banget ini baru ada dicilik cah. Ini berarti latihan Pak ini Pak. Nah, jenengan nanti tugas lagi. Bukan, aku biasa. Nah, bagi para lansia yang tidak terbiasa memakai AC di pesawat yang dinginnya luar biasa itu juga butuh kekuatan fisik kita. Dan itu efeknya kalau dingin itu nanti biasanya harus ke belakang, Pak. Nah, kalau di pesawat berarti harus diantisipasi. Itu dia. Makanya sekali lagi tadi kebugaran dan kesehatan itu penting dimiliki oleh setiap jamaah haji kita. Baru saja berangkat di pesawat itu sudah tantangan yang harus kita carikan sulit. Kalau semuanya sehat ya nggak masalah, nggak masalah. Pakai ikhram itu tembus tekan jero, Mas. Tapi jamaah kita itu ya rata-rata di atas 50, Pak. Kalau yang di bawah ya persentase memang agak meskipun masih muda, meskipun umur masih 40, tetapi tadi memakai pakaian ikhram itu. Beda kalau kita pakaian biasa ya, pakai pakaian biasa kemudian masih pakai celana, itu sangat beda kondisinya. Meskipun kita masih boleh kemulan ya, tetapi tentu kondisi yang dingin di pesawat ini juga harus diantisipasi. Sekali lagi ini juga butuh kebugaran, butuh stamina yang kuat. Kemudian turun di sana di Jeddah. Di Jeddah itu kita sudah dalam keadaan niat mikot. Karena mikotnya kan ada 2, di Yalamlam boleh, kemudian di bandara boleh, di bandara Jeddah. Nah, tentu ini juga tantangan lagi karena kita sudah tidak boleh lagi melanggar larangan-larangan selama berikhram. Langsung beraktivitas sampai di Mekah kita langsung beraktivitas untuk umroh. Jalan kaki lagi tawaf. Meskipun di Mekah ada bis sholawat. Ya, bis sholawat hanya mengantarkan jamaah mulai dari hotel sampai terminal. Entah nanti terminalnya Sip Amir atau terminalnya di Jiyad, yang di sektor selatan, yang di Misfalah, yang di Raibah atau di lain. Tapi yang banyak adalah di Sip Amir. Bagi yang dari Misfalah, dari Roldoh, dari Jarwal dan lain-lain itu nanti Sip Amir. Terminal Sip Amir itu menuju haram masuk di masjid itu juga jauh. Jalan lagi. Jalan kaki lagi. Itu nah, ini kurang lebih ada jalan itu Pak. Kalau 1 kilometer itu dari terminal masuk masjid. Berarti kan zaman itu sudah bisa persiapan ya Pak. Misalnya tadi di awal di Medina disampaikan masjid itu kurang lebih luasnya 200 meter. Belum dari hotel ke masjidnya. Maksudnya yang dari pintu loh itu. Dari pintu. Terus berarti kan urung tahu meteri tapi mungkin bisa lebih itu. Iya, berarti jemaah itu kan punya bayang nanti paling tidak itu kalau aktivitas jalan di tanah air minimal kan bisa pakai ukuran lapangan sepak bola, Pak. Kan tinggal nanti kira-kira begini. Berapa kalau dari kilo kesehatan kan tadi saya sampaikan setiap hari paling tidak 30 menit. 30 menit silakan jalan-jalan, ya tentu menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian para jamaah. Dan tidak usah dipaksakan. Enggak kuat. Nah, enggak usah dipaksakan. Jadi tentu disesuaikan dengan apa. Tetapi untuk rutinitas menjaga kebugaran itu harus dijaga. 3 bulan sampai nanti keberangkatan. Gitu loh. Jadi ini yang harus dilakukan oleh para dan sampai pulang gitu Pak. Nah, makanya ini yang tentu nanti harus dilakukan. Karena tadi jadi sekali lagi di Tanah Suci memang banyak kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kekuatan fisik kita dengan jalan kaki itu tadi. Nah, terutama yang gelombang 2 tadi ya, ada di gelombang 2 tadi. Tapi insya Allah nanti Jogja
masuk gelombang pertama semua ini, insya Allah ini. Tapi Mungkin ini Pak ya, nyuruh ngapunten Pak, karena ini Pak. karena Kita memang embarkasi baru ini yes, nampaknya memang kloter Jogja nanti akan ditaruh di gelombang amal. pertama. Oke. Ini Pak sudah ada beberapa yang tanya dari jamaah kita. Hmm, Yang pertama dari Ibu Runi Wijayanti. hmm, Izin, Assalamualaikum, izin bertanya, kapan untuk portal mutasi mulai dibuka? Kebetulan sudah pengajuan mutasi hmm, dari Kabupaten Bantul ke Kabupaten Kulon Progo. hmm, Apakah disetujui atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Fatmawati Widastuti, hmm. maaf izin bertanya untuk mutasi antar kabupaten dalam satu provinsi, apakah selalu bisa mutasi karena penggabungan makrom? Monggo Pak, dua dulu, nanti yang tiga menyusul lah Pak. Nggih. Terkait Aja mutasi. mbok tutup. Jangan nah ini nggih, monggo. Nah, Kalau dia internal provinsi bukan mutasi nggih. namanya, nggih. Nah, itu insya Allah tidak masalah nggih Tidak Pak. masalah. Aman. Aman, aman, Nggih, aman. itu Eh, jadi yang dikenal mutasi itu antar provinsi Bapak nggih. Ibu sekalian. Jadi dari Jawa Tengah ke Jogja atau Jogja ke Jawa Timur atau provinsi yang lain. Tetapi kalau masih di internal Iya, provinsi, insya Allah. ini bisa langsung nanti kita apa namanya kayak kita atur ya, Nggih. kita atur karena memang masih dalam provinsi. Jadi nanti bisa apa namanya menyampaikan informasi ini ke teman-teman kabupaten Iya, kota, matur saja bahwa ingin bergabung di kabupaten yang lain. nggih. Misalnya dari mana ini? Dari Bantul ke Kulon Progo Iya. bisa nanti bisa bisa kita atur dalam penyusunan Pramanifest. Nggih. Lalu kemudian Yang nomor dua juga sama terkait mutasi. Nah, mulai dibuka sudah dibuka itu. nggih. Jadi yang pertama Ibu Runi, Runi Jayanti. Jadi sudah dibuka Bu. Tetapi kalau Ibu kan dari Bantul ke Kulon Progo, ini bukan Bantul. mutasi namanya, Nggih. tetapi hanya nanti apa namanya pengalian pengalian rombongan dan kloter saja itu, pengalian rombongan. Saya kira nanti bisa di apa namanya diatur oleh teman-teman yang ada di kabupaten kota. Lalu yang kedua, Itu masih sama nggih, apa penggabungan dalam satu apakah selalu provinsi. bisa Nggih, apa selalu bisa. eh Penggabungan makrom, Pak. bukan yang mutasi dulu. Oh, Jadi nggih. mutasi dalam satu provinsi kalau selalu bisa, Bu. Bu Fatma. Jadi tadi sudah saya singgung, insya Allah kalau yang dalam satu provinsi hanya penggeseran saja. Karena tidak merubah kuota nggih, Tidak Pak. merubah Aman kuota, intinya. hanya penggeseran Iya. penggeseran dari apa namanya rombongan-rombongan atau kloter saja. Sangat bisa nanti bisa di apa namanya diatur oleh teman-teman yang ada di kabupaten Nggih. kota maupun yang di provinsi ini. Ya penggabungan makrom, apalagi penggabungan makrom nanti bisa bergabung misalnya ibunya di Sleman, bapaknya di kota misalnya. Nggih. Nah, nanti bisa digabung. Yang Yang ketiga, Pak, jemaah Sleman Barat, apakah ada pelayanan kesehatan jamaah dari pemerintah selama masa haji? eh selama masa haji maksudnya Maksudnya di menunggu. Mekahnya, nggih. Oh, menunggunya. Tidak di Enggak, Mekah. masalahnya kalau selama menunggu tidak, Bu. Nggih. Atau Bapak ini jemaah dari Sleman Barat. Jadi tadi memang agar menjaga kebugaran, kesehatan dalam menjaga keistiqomahan tadi memang secara mandiri Bapak Ibu sekalian ini bisa melakukan di di tempat Yang nggih, masing-masing, di wilayah terdekat, nggih. masing-masing. Iya. Tetapi selama masa haji nanti di Arab Saudi, penyeningan akan didampingi oleh petugas kesehatan. Jadi setiap kloter ada dua petugas kesehatan Hmm. nanti, satu dokter, satu paramedis. Nggih. Di samping itu juga penyenan akan didampingi oleh petugas kesehatan dokter ini dari PHD. Jadi ada setiap kloter nanti ada dua Iya. dokter, satu perawat. Nggih. Ya, Jadi insya Allah keseluruhan ya keseluruhan tercover, petugas nggih. kloter kan ada enam nanti, Nggih. ada enam. Ya, tambah satu bimbet dari KPIHU. Iya. Jadi satu ketua kloter, satu pembimbing ibadah kloter, satu dokter, satu perawat, Nggih. kemudian Kesehatan. satu dokter PHD, satu layanan umum dari PHD. Oh, iya. Ini petugas yang nanti akan mendampingi kloter. Jadi insya Allah penyeningan selama masa haji di Tanah Suci nanti akan mendapatkan layanan kesehatan secara maksimal. Iya. Baik di hotel maupun di Itu malah tempat-tempat yang lebih lain. meningkat dibanding tahun 2025 ya, Pak. Karena enggak Masih lebih sama, banyak ini, nggih. sama, Oh, sama, ini oke. sama, Ya. sama. Gitu, Alhamdulillah. nggih. Jadi insya Allah tetap mendapatkan layanan Ya, kesehatan. alhamdulillah. Ya, gitu Pak. Jadi eh, apa namanya ikhtiar dalam rangka untuk menjaga kiat-kiat. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Ya, Kemudian juga tentu menjaga pola makan. ya.
pola makan yang bergizi tentu harus dijaga selama menunggu keberangkatan ini. Jangan kemudian mohon maaf, jadi kan kita memang kan dianjurkan oleh agama kita bahwa makan itu makanan yang halal dan thayyib Baik, itu. wajib. Jadi antara halal dan thayyib. Sate itu halal, tetapi mungkin tidak thayyib bagi sebagian jamaah haji Yang karena punya penderita darah tinggi gitu. punya apa namanya penyakit Iya, yang kemudian tidak membolehkan makan sate. betul. Kemudian juga yang lain, jadi tentu ini harus kita jaga yang seperti itu. Nah, oleh karenanya juga monggo selama untuk menunggu keberangkatan ini agar menjaga pola makan yang bergizi dan seimbang, yang gizi yang baik dan seimbang. Juga eh, tentu eh, apa namanya menjaga agar istirahatnya cukup. Ya, jadi karena memang sudah banyak lansia, maka Iya. istirahat itu kan paling tidak kalau yang dianjurkan oleh kesehatan paling tidak 6 jam, 5 sampai 6 jam ya setiap hari. Nah, ini juga istirahat juga penting, saya kira cukup. Lalu juga menjaga eh, agar tidak stres lah. Artinya tidak memikirkan persoalan-persoalan yang membuat kemudian para jamaah ini menjadi banyak pikirannya, lalu Hmm. kemudian stres. Maka dari segi agama pun kita kan perlu agar supaya menyikapinya dengan apa husnudzon ya segala hal itu. Nah inilah yang sering saya sampaikan ketika saya manasik. Jadi sangune jemaah haji itu ya husnudzon, berbaik sangka terhadap ya semua hal baik menjelang keberangkatan maupun apalagi nanti selama di tanah suci. Kita harus berhusnudzon dengan segala hal yang terjadi. Dan insya Allah itulah yang menjadi bekal utama agar supaya apa? Ya agar supaya kita kemudian tidak apa namanya? Tidak menganggap sesuatu hal itu menjadi beban bagi kita semuanya. Karena beban pikiran itu akan kemudian eh, bisa merembet dengan tadi kalau sudah punya Iya, komorbid tadi. betul. Makanya ini kan jangan sampai kemudian pikiran-pikiran yang berat itu justru memperparah dari segi kesehatan kita. Maka perlunya bagaimana kita menjaga husnudzon itu, menyikapi dengan berbaik sangka terhadap berbagai hal. Ini Pak Itu. lagi Pak, nomor 4 Pak. Dari Mas Isnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Kapan pembagian koper, bahan seragam, dan kapan mulai manasiknya Pak? Nanti ada manasik kan di kecamatan. Monggo Bapak. eh Koper nanti akan didistribusikan Loh, saat ada kegiatan pemantapan kloter kloter ya. iya. Nggih. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian akan diundang. Semoga masih ada anggarannya. Insya Allah. Semoga masih ada anggaran itu. Jadi biasanya kita akan mengadakan kegiatan pemantapan kloter dengan mengundang seluruh jamaah haji Iya. kita Di DIY ke nggih Pak. asrama haji Iya. ya, Nggih. DIY ke asrama haji dan kemudian di samping nanti pemantapan kloter di sana, pengenalan dengan seluruh petugas-petugas yang akan mendampingi kloter. Nggih. Jamaah haji ini akan kemudian pulangnya mengambil koper Nggih. masing-masing. Nah, ini harapannya nanti agar setelah proses pelunasan ini selesai, nanti proses-proses itu segera dilakukan oleh pusat dan nanti akan segera di drop koper ini. Bahan seragam ini selama ini diberikan oleh bank penerima setoran. Jadi Nggih. insya Allah kalau Bapak Ibu sudah melunasi, saya belum tahu ini ya update-nya Nggih. seperti apa. Berarti Yang setelah yang tahap 2 ini biasanya ya Pak? ya Paling yang enggak. biasanya Nggih. calon jamaah haji yang sudah melunasi ini kemudian mendapatkan paket seragam, Oh iya. kemudian peralatan manasik, peralatan Dan itu ihram langsung ya Pak? langsung Oh iya. langsung Nggih. peralatan ihram. Nggih. Nah, kalau belum mungkin nanti akan diberitakan oleh pihak bank Bang, oh penerima iya. Nggih. setoran. Nah, silakan nanti bisa berhubungan dengan bank-bank penerima setoran. Saya tidak tahu bank apa yang kemarin Bapak Ibu melunasi. Ada BSI, ada Muamalat, ada BPD Syariah, dan lain-lain. Nggih. Banyak Bank Permata dan lain-lain. Yang ini tempat Bapak Ibu ketika melunasi kemarin. Jadi insya Allah setelah melunasi, ini sudah menjadi ketentuan oleh pemerintah, Kementerian Haji.
pihak bank penerima setoran itu akan memberikan seragam, paket seragam, kemudian pakaian ikhram. Nggih. Bagi yang bapak-bapak ini 2 lembar pakaian ikhram itu, ibu-ibu mungkin kalau nggak salah. Oh, Dan juga mungkin voucher-voucher atau souvenir, souvenir yang nanti akan diberikan oleh bank. Nah, kapan mulai manasiknya, Pak? Ini belum, Pak. Jadi insya Allah segera akan kami informasikan manasik di tingkat kecamatan maupun di kabupaten kota. nggih. Nanti sejumlah 7 kali, 7 kali nggih. 7 kali, 6 nanti di tingkat kecamatan, dan ini tadi juga Satu baru kami kabupaten nggih. ya koordinasikan dengan teman-teman yang dari kabupaten kota dan juga di kecamatan agar nanti supaya pelaksanaan ini bisa kita lakukan dengan baik. Nggih. Jadi ini nanti 6 di tingkat kabupaten, 1 kali yang ada di kabupaten kota. Nah, ya Pak, ini ada terkait tadi pembagian koper ada yang sangat menarik karena bercermin pada Haji 2025 Bapak. Hmm. Kita tidak menutup mata bahwa Haji 2025 khusus DIY ada Hmm. beberapa jamaah yang tidak bisa berangkat ya Pak. Nggih. Sudah diembarkasi karena istitoahnya tidak lolos, Hmm. akhirnya harus tidak berangkat Iya. dan diberangkatkan kalau istitoah tahun ini. Nah, Nggih. terkait tadi koper, nah kami harapkan dengan sangat pada Bapak Ibu jamaah ini khususnya, Hmm. karena bagian yang tukang narik koper itu saya Pak. Jadi kalau nyuwun ngapunten kalau jamaah haji itu sudah dinyatakan karena sesuatu yang tidak bisa berangkat dan diembarkasi, otomatis sudah menerima koper ya Pak. Nggih. Nah itu nanti kami minta kalau seperti itu monggo kooperatif koper akan kami minta dan kami berikan kepada jamaah yang akan menyusul atau yang akan menggantikan. Cadangan. Kalau panjenengan bisa berangkat tahun berikutnya, kopernya dapat yang baru. Jadi Nggih. itu monggo. Karena tahun kemarin ada pengalaman ada satu jamaah itu tidak bisa menerima kenapa saya tidak bisa berangkat. Jadi Nggih. kopernya akan kita tarik kesulitan. Nggih. Nggak kita Ini reh Pak itu iya, Pak. Wah luar ini biasa. kan terkait dengan menjaga istitoah tadi, Iya, Mas Ahmad. betul. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, masih panjang ya 3 bulan itu. Masa 3 bulan Iya, itu masih lumayan iya panjang. betul. Maka kalau penjenengan bisa mempertahankan status istitoah ini, insya Allah semuanya berangkat. Amin, 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 Insya Allah amin. semuanya berangkat. Amin, amin, Nih. amin. Nggih. Dan itu menjadi harapan kita Iya, bersama. Maka oleh karenanya betul, mohon Bapak Ibu sekalian agar bisa menjaga dan juga mempertahankan itu dengan cara apa? Ya tadi yang saya iya sampaikan, betul. menjaga Nggih, kebugaran, istirahatnya yang cukup, kemudian menjaga makanan yang seimbang dan nggih, bergizi, menghindari stres, selalu husnudzon, nggih. selalu bersabar. Pokoknya harus Kemudian imbang ya 3 kalau pekan secara itu. agama ya mulai sekarang mari membiasakan untuk sholat Nggih, berjamaah, aktif ke masjid, kemudian bersedekah dan lain-lain sebagainya. nggih, iya. Hal-hal di majelis taklim. Nggih, Dan itulah yang insya Allah akan membawa kita ke jalan yang nanti diridhai Allah untuk kita berangkat sowan ke Baitullah. iya. Inilah kiat-kiat yang memang harus dilakukan dalam 3 bulan ke depan. Nggih, Minimal dalam 3 bulan ke depan iya. karena keberangkatan itu. Jadi ada Nggih, yang bertanya, kapan Pak pastinya terbang? Insya Allah Pak, kita sudah ada yang namanya RPH, Rencana Perjalanan Haji. nggih. Jadi di RPH itu jemaah haji yang kloter pertama nanti akan masuk ke embarkasi tanggal 20 April. 20 April. Mulai 21 April sudah diterbangkan. Karena Jadi menginap malam gitu ya Pak. kurang Atau lebih menginap semalam nggih, 1 kali 24 jam nggih, SOP-nya di asrama haji transit. Ini kemudian setelah itu tanggal 21 sudah diterbangkan iya. ke Tanah Suci. Nah, tadi saya sampaikan gelombang pertama nanti akan ke Madinah, sedang gelombang 2 Langsung ke Mekah langsung ke nggih. Jeddah. Ada. Nah, kapan jadwal ini disampaikan? Belum, Pak. Jadi saat ini kami belum belum bisa menyampaikan Nggih, jadwalnya, misalnya Kabupaten Kulon Progo, ini kloter berapa, Sleman, kloter berapa, nggih, belum, belum. Ini memang belum kita susun. Ini menunggu pelunas. Setelah misalnya tidak ada perpanjangan lagi, nggih, data ini akan segera kita olah. iya. Kita olah, kemudian kita apa dokumennya itu nanti kita upload eh, apa jenenge paspor, Paspornya. kita upload, kita requestkan visa di Arab Saudi bersama Nggih. dengan tim dokumen yang ada di Jakarta sana, lalu kemudian baru setelah keluar visanya, nah ini yang kemudian nanti kita susun. Untuk acuan nggih. Ini kloter berapa, ini Nggih, kloter berapa, ini kloter berapa, kloter ini
siapa saja dari Hmm. kabupaten mana saja, termasuk yang tadi ada penggabungan dan pendampingan. Harapannya yang penggabungan dan pendampingan tidak lagi seperti kemarin, ada terpisah. Maka Oke, ini harus kita mitigasi betul. semuanya. Nah, inilah perlu kami datanya harus betul-betul valid dan Iya. lengkap. Maka ini harapannya nanti setelah itu semuanya apa namanya ada dan kami terima, nanti baru kita sampaikan jadwal-jadwal penerbangan tadi. Oh iya. Ini lanjut Pak, nomor 6 Mas Yuda dari Bapak Probo Lampito. Ya. Selamat siang untuk lansia, apa ada pelayanan kursi roda untuk kegiatan di Tanah Suci? Monggo Pak. Iya, untuk lansia sesungguhnya di Tanah Suci setiap hotel itu ada kursi roda, Pak. Jadi Alhamdulillah. setiap hotel itu menyediakan kursi roda. Tetapi lebih baik memang untuk yang membutuhkan kursi roda itu membawa sendiri dari tanah air. Di dari tanah. Kalau kemarin masih di Dono Hudan, sesungguhnya asrama haji Dono Hudan juga menyediakan. Insya Allah embarkasi Jogja nanti kita akan sediakan. Amin. Tetapi Amin, tentu insya tidak Allah. bisa memenuhi dari seluruh Iya, kloter yang ada. Tapi betul. sebaiknya memang untuk yang membutuhkan Mandiri itu ya Pak mohon berarti? mandiri Iya. secara mandiri bisa membawa Oke. membawa kursi roda itu dari tanah air kemudian sampai di sana. Dan mohon betul ini apa namanya sudah sering terjadi hampir setiap tahun terjadi Hmm. ada yang kehilangan kursi roda. Nah, inilah monggo maka kursi roda itu betul-betul dijaga karena melekat ya. Ya Iya, iya. meskipun sudah ditulisi ini punya Oke. Bapak ini SOC berapa dulu kan besok YIA berapa. Oke. Tetapi kalau memang tidak dijaga ya mohon diberikan pengamanan lah, dikunci dan lain sebagainya sehingga eh, aman betul kursi roda itu bisa digunakan aktivitas selama di tanah suci. Nah, oleh karenanya mohon Pak nanti yang memang butuh kursi roda ini eh, mohon bisa membawa dari tanah air. Lanjut nomor 7 Pak. Ini mungkin Bapak mau tanya bagi yang masih aktif bekerja bagaimana cara pengajuan cuti. Ya, pengajian tuji di instansi masing-masing, Bapak. Oke. Jadi nanti setelah ada SPMA, surat panggilan masuk asrama, ini dijadikan dasar untuk pengambilan cuti Bapak Ibu Oke. sekalian. Jadi menunggu saja, Pak, sekarang menunggu SPMA dari kami. Setelah nanti memang sudah ditentukan kloternya, jadwal terbangnya, pakai penerbangan berapa dan lain sebagainya. Disitulah nanti Bapak Ibu bisa mengambil cuti bagi Bapak Ibu yang masih aktif bekerja. Berapa cutinya? Monggo. Nah, tapi yang sudah-sudah memang H-7, H plus 7 lah. Oh, Jadi oke. kan bagi PNS ini kan berhak mendapatkan Besar ya. cuti besar. Oke. Cuti besar itu 2 bulan. Oh, oke. Sementara penjenengan jemaah haji nanti selama di sana kan 40 40 hari. hari. Nah, sebelum 40 hari berangkat itu biasanya kan juga 1 minggu butuh cuti. persiapan ya, ya, harusnya. Oh, ada yang mau pamitan Pamitan lah dan pamitan gitu lain-lain. kan. Memang sekali lagi saran kami jangan terlalu banyak pamitan lah. Nanti tadi tidak Menjaga istiqomahnya menjadi Pak. Ya. tidak bugar tadi kalau Betul terlalu istiqomah banyak tadi. aktivitas sebelum berangkat malah bisa Iya. stres, bisa kelelahan dan lain sebagainya sampai di embarkasi sudah nanti tenaganya habis. Nih monggo ya saran saya sih tidak terlalu banyak aktivitas Iya. menjelang itu. Ya, silakan mau mau ambil cuti seminggu sebelumnya silakan. Ya, 2 hari sebelumnya juga silakan. Oke, yang jelas jaga kebugaran penjenengan, jaga kesehatan penjenengan sebelum masuk asrama haji, sebelum masuk Lanjut Pak, mungkin embarkasi. terakhir Pak ini Pak, nomor 8 dari Pak Muhammad SC. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah haji tambahan dan cadangan, Hmm. sejak akhir November sampai saat ini masih mengejar istiqoah kesehatan dan istiqoah keuangan. Oh, Yang keuangan itu. oke. Untuk menggapai setelah rohani kesiapan ibadah, ketinggalan jauh dengan saudara-saudara kami yang sudah dipanggil sejak beberapa bulan yang Ya. lalu. Bagaimana gambaran manasik resmi dari Kementerian Haji? Hmm. Karena kalau ikut KBH mereka sudah pertemuan yang ke-12 ke atas. Jadi ketinggalan banyak Oke. info, matur nuwun monggo. Ya Pak, nanti insya Allah silabus dari kami pemerintah manasik juga lengkap Pak. Tidak sudah lengkap meskipun hanya 6 kali 7 kali ya jadi 6 kali di kecamatan dan 1 kali kabupaten insya Allah Iya. sudah memenuhi seluruh tahapan manasik jadi insya Allah apa namanya apa yang dibutuhkan oleh seluruh jamaah haji ini nanti bisa diikuti dalam program manasik yang nanti akan dilakukan di kecamatan maupun di kabupaten itu kalau kurang ya tentu nanti bisa berkomunikasi, berkoordinasi Iya. dengan apa namanya, dengan teman-teman di kabupaten kota terkait dengan apa buku-buku manasik Iya. yang nanti bisa dipelajari menjelang keberangkatan.
Jadi gitu Pak. Jadi insya Allah meskipun penyidikan tertinggal ya karena memang cadangan ya, Iya. tambahan ya. Kemarin mungkin belum belum sempat ikut manasik. Eh, Kami nanti akan mengadakan kegiatan manasik itu dan meskipun hanya 6 7 kali, 6 sampai 7 kali ya, tetapi silabus kurikulum yang diberikan dalam manasik itu insya Allah sudah bisa apa namanya merefresh sekaligus melengkapi apa yang menjadi kebutuhan calon jamaah haji. Hmm. Gitu Pak. Nggih, matur suwun Bapak. Oke. Demikian Izin Bapak Ibu bertanya yang Bapak, kami hormati, izin juga bertanya Bapak, Bapak narasumber, Bapak DRS Haji izin Jawahar Mustafa bertanya Bapak. Hadi. Hmm. Bimbingan manasik haji online edisi Halo, ke-16, alhamdulillah antusias luar biasa. Sampai detik terakhir masih banyak beberapa izin bertanya pertanyaan. Bapak, Monggo Bapak untuk closing terakhir untuk kesempatan siang izin hari Oke, ini. bertanya Bapak Bapak, sekalian yang saya hormati, izin Alhamdulillah bertanya. kita sudah memasuki tahapan-tahapan akhir di persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026, 47 Hijriah, eh, pelunasan terakhir hari ini dan tentu kita berharap seluruh jamaah haji kita yang akan berangkat tahun ini bisa menjaga keistiqomahan tadi, Amin, amin, istiqomah secara kesehatan, amin. istiqomah secara spiritual keagamaan, dan tentu istiqomah secara materi. Nah, tiga-tiganya ini menjadi bekal yang sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk menunaikan ibadah haji nanti. Monggo kalau ada beberapa informasi-informasi yang dibutuhkan dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh DIY, kami sangat terbuka setiap hari. Tentu ada nomor kontak Iya, terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan menjelang keberangkatan. Nanti kami akan siap melayani Bapak Ibu sekalian. Dan hal-hal informasi-informasi yang lain nanti kami akan update terkait dengan persiapan persiapan penyeningan. Harapan kami semuanya Bapak Ibu sekalian ini bisa mempersiapkan seluruh eh, perjalanan haji penyeningan, baik ini menjelang keberangkatan di tanah air sampai nanti kami panggil di embarkasi dan alhamdulillah embarkasinya baru ini nggih. baru di Yogyakarta yang nanti akan berada di Hotel Ibis dan Hotel Novotel. Novotel di tempat sana. Tentu banyak hal yang baru di sini karena memang berbeda dengan yang ada di asrama haji Solo yang biasanya. Nah, kami tentu juga nanti akan berikan edukasi-edukasi terkait dengan peta jalan, terkait dengan alur, terkait dengan skema, terkait dengan SOP yang akan kita lakukan selama di embarkasi Yogyakarta. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama kami akan segera mengadakan simulasi lagi di tahap kedua. Mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan ataupun mengakomodir Semuanya. keinginan Bapak Ibu sekalian untuk ikut bersimulasi di sana karena memang terus terang Batasan. ini belum jadi SOP-nya. Kami akan selalu matangkan dan ini akan kami selalu kembangkan bagaimana SOP embarkasi agar betul-betul bisa memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji di Yogyakarta ini. Oleh karenanya mohon maaf kami belum bisa mengakomodir keinginan Bapak Ibu sekalian untuk ikut simulasi. Insya Allah kami akan ganti dengan sosialisasi terkait dengan penggunaan embarkasi itu. Kami nanti akan siapkan edukasi-edukasi lewat video, sosialisasi lewat video bagaimana alur di embarkasi, bagaimana skema yang ada di sana, bagaimana SOP-nya, lalu seperti apa nanti kedatangan dan juga keberangkatannya, one stop service yang akan dilakukan di asrama haji, semuanya nanti akan kami sampaikan dalam bentuk sosialisasi baik video maupun edukasi yang lain. Oleh karenanya ini kami berharap Bapak Ibu sekalian ini betul-betul nanti bisa membantu dalam kesiapan ini dan tentu kami juga berharap Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan, Amin. senantiasa diberikan Amin, amin. kemudahan, kesehatan lahir batin sampai Amin. nanti bisa berangkat lewat embarkasi Yogyakarta, Amin, kemudian amin. juga terbang ke Tanah Suci, bisa melaksanakan seluruh tahapan yang ada di Tanah Suci Amin. dan kundur kembali ke tanah air membawa predikat haji yang mabrur. Amin ya Rabbal. Oke, saya kira itu Mas Ya, Rahmat. Dan mari kita nanti juga terus bersemangat dalam memberikan layanan terbaik bagi insya jamaah Allah. haji kita yang tergabung di embarkasi Insya Yogyakarta. Allah. Ya, demikian Bapak Ibu yang kami hormati, juga khususnya Bapak narasumber, juga banyak terima kasih yang telah membersamai kita semuanya pada kegiatan ini. Marilah
kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Bapak-bapak. Terima kasih.